Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Devi Ikhtiati. Saya berasal dari kelas AK3A nomor presensi 19. Pada pertemuan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan mengenai proposal tugas akhir yang telah saya buat. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang akan saya mulai di sini adalah latar belakang. Dalam latar belakang, terdapat tema apa yang akan saya ambil dalam tugas akhir dan juga alasan mengapa saya mengambil tema tersebut. Nah, kita ketahui sendiri bahwa perusahaan bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun itu semakin melaju pesat. Perusahaan inilah yang disebut sebagai pusat produksi dan juga kegiatan operasional. Untuk itu, perusahaan memerlukan faktor-faktor pendukung dalam kegiatan operasionalnya. Penggunaan faktor-faktor yang baik dan benar akan menghasilkan produk yang optimal atau output yang optimal. Nah, salah satu faktor yang penting yang ada di perusahaan adalah aset tetap. Nah, aset tetap inilah yang nantinya akan digunakan sebagai penunjang kegiatan operasional perusahaan. Semakin baik dan efisien penggunaan aset tetap, maka semakin baik pula output yang dihasilkan. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa tema yang akan saya ambil dalam tugas akhir nanti adalah tema aset tetap. Penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan akuntansi mengenai harga perolehan, metode penyusutan, penilaian aset tetap, dan juga penyajian aset tetap pada laporan keuangan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16 yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka judul yang akan saya ambil dalam tugas akhir ini adalah Penerapan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap pada PT XYZ tahun 2020. Kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai rumusan masalah. Nah, di sini saya merumuskan dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan akuntansi aset tetap dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada PT XYZ. Lalu yang kedua adalah, apakah penerapan akuntansi aset tetap berupa tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, dan juga inventaris tersebut sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 atau PSAK nomor 16. Beralih ke pembahasan ketiga mengenai tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka ini saya memaparkan beberapa hal dan materi yang terkait dengan akuntansi aset tetap, seperti pengertian aset tetap, klasifikasi aset tetap, tujuan dan ruang lingkup PSAK nomor 16, lalu ada pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, dan juga penyajian aset tetap. Yang mengenai tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap berupa pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan pada PT XYZ. Dan juga yang kedua adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap berupa tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, dan inventaris pada PT XYZ sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 16. Selanjutnya adalah manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bentuk kontribusi terhadap wawasan dan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap yang nantinya akan dijadikan bekal untuk terjun ke dunia kerja. Yang kedua adalah sebagai tambahan informasi dan referensi bacaan di perpustakaan mengenai penerapan kebijakan akuntansi aset tetap, khususnya bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya. Di pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang saya gunakan. Nah, menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, di sini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah klasifikasi data, yang kedua adalah metode pengumpulan data, dan yang ketiga adalah metode penulisan. Nah, yang pertama adalah klasifikasi data. Jadi, data itu dibagi menjadi 2, yaitu data menurut sifatnya dan juga data menurut sumbernya. Nah, dari data yang menurut sifatnya itu dibagi menjadi data kuantitatif dan juga data kualitatif. Nah, data kuantitatif yang saya gunakan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi daftar saldo aset tetap, daftar mutasi aset tetap,
dan juga akumulasi penyusutan aset tetap, serta ada laporan posisi keuangan. Sedangkan data kualitatif yang saya gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah data berupa visi misi perusahaan, struktur organisasi, dan juga gambaran umum mengenai PT XYZ. Nah, sedangkan data menurut sumbernya itu dibagi menjadi data primer dan juga data sekunder. Nah, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Dalam penulisan tugas akhir ini, data primer ini saya dapatkan melalui wawancara dengan salah satu pegawai di PT XYZ, dan saya menanyakan mengenai gambaran umum perusahaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan di PT XYZ, seperti bagaimana cara memperoleh aset tetapnya, dan bagaimana metode penyusutan yang digunakan. Selain itu, ada data sekunder atau data primer yang diolah lebih lanjut. Nah, dalam penulisan tugas akhir ini, data sekunder yang saya dapatkan itu meliputi metode dokumenter dengan pengumpulan materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap di PT XYZ. Yang kedua adalah metode pengumpulan data. Jadi, dalam menyusun tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama metode wawancara, dan yang kedua adalah metode studi pustaka. Sedangkan dalam metode penulisan, saya menggunakan metode deskriptif dan juga metode eksposisi. Jadi, metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana gambaran umum perusahaan, seperti visi misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang di setiap bagian. Sedangkan metode eksposisi digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan akuntansi aset tetap yang diberlakukan di PT XYZ. Setelah itu ada jadwal kegiatan yang saya gunakan untuk mempermudah saya dalam menyusun tugas akhir. Nah, jadwal kegiatannya adalah yang terlampir pada PPT. Atau lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, jadwal kegiatan tersebut sekaligus mengakhiri presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.